Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destia Dwi Faridayani dengan NIM 8603627875 dari program studi PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan 3 pilar utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Baik, sebelum kita melanjutkan, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa sih filsafat ilmu itu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan metode ilmu pengetahuan. Memahami pondasinya sangatlah penting untuk pengembangan ilmu yang benar. Ada 3 pilar utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, yaitu apa yang dikaji. Yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana kita mengetahui. Dan yang ketiga adalah aksiologi, yaitu untuk apa ilmu itu digunakan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah studi tentang apa yang ada dan menjadi objek kajian ilmu. Ontologi sebagai objek kajian. Ontologi menentukan apa yang akan dipelajari dalam ilmu. Ia membahas hakikat dari objek yang dikaji. Misalnya, apakah objek tersebut bersifat fisik, abstrak, atau spiritual. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki apa yang harus dipelajari. Selanjutnya, contoh ontologi ada 2. Yang pertama, dalam fisika, ontologi mempelajari hakikat materi, energi, ruang, dan waktu. Pertanyaannya adalah, apakah atom benar-benar ada sebagai unit terkecil? Yang kedua, dalam biologi, ontologi membahas hakikat kehidupan itu sendiri. Apa yang membedakan makhluk hidup dari benda mati? Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh. Ia menentukan metode penelitian yang valid, cara pengujian kebenaran temuan, dan batas-batas pengetahuan yang bisa dicapai. Ini memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dapat dipercaya. Contoh dari epistemologi. Dalam sains, epistemologi menentukan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan hipotesis sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Contoh nyatanya seperti seorang psikolog yang menguji dengan terapi tertentu menggunakan metode ini untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh bukanlah kebetulan, melainkan disebabkan oleh terapi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi sebagai tujuan dan nilai penggunaan ilmu, membahas tentang mengapa ilmu itu penting dan untuk apa ilmu itu digunakan. Ia mempertanyakan nilai-nilai etis di balik penelitian dan penerapan ilmu, serta tujuan akhir dari pengembangan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Contoh aksiologi. Yang pertama, dalam kedokteran. Aksiologi mempertanyakan etika penggunaan teknologi rekayasa genetika. Pertanyaan yang bisa diajukan, apakah etis untuk mengubah gen manusia meskipun itu bisa menyembuhkan penyakit? Yang kedua, dalam ilmu lingkungan, aksiologi membahas tujuan penggunaan sumber daya alam. Pertanyaan yang bisa diajukan, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Selanjutnya, keterkaitan dari ketiganya. Yang pertama, ontologi, menetapkan apa yang ada untuk dipelajari. Yang kedua, epistemologi,
menetapkan bagaimana kita mempelajarinya dan memverifikasikannya. Yang ketiga, aksiologi, menetapkan mengapa kita mempelajarinya dan bagaimana kita menggunakannya secara etis. Maka ketiganya bekerja bersamaan untuk memberikan kinerja kerangka yang komprehensif bagi seluruh kegiatan ilmiah. Oke, saya di sini akan memberikan contoh dari ketiga pilar filsafat ilmu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan media sosial. Dari sisi ontologi, ini membahas keberadaan entitas digital dan sifat-sifat dari hubungan yang terjalin di dunia maya. Dari sisi epistemologis, bagaimana kita memperoleh informasi dari media sosial. Kita mempercayai apa yang kita baca, lihat, ataupun didengar. Dan dari sisi aksiologi, apa nilai dari penggunaan media sosial itu? Tujuannya bisa beragam, seperti bersosialisasi, mencari informasi, hiburan, bahkan berbisnis. Dan bisa kita simpulkan, ketiganya saling melengkapi untuk memberikan kerangka kerja yang utuh dalam memahami hakikat, cara memperoleh, serta tujuan dan nilai dari ilmu pengetahuan. Tanpa ketiganya, pemahaman kita tentang ilmu akan menjadi tidak lengkap. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.